lebih dari 50 negara, serta situs manufaktur di Perancis, Hungaria, Belgia, Brasil, Meksiko, dan Argentina. PCL Consumer Electronics memusatkan perhatiannya pada pasar-pasar yang baru bermunculan seperti Cina dan juga India. Dan untuk memasuki pasar Cina ini, PCL memasuki pada Cina pada tahun 1985 dan pada tahun 2008 sales organisasinya di daratan utama telah mencapai 550 orang dengan penjualan tahunan sebesar 752 US dollar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, tadi setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai latar belakang dari PCL itu sendiri. Nah, sekarang adalah saya akan menjelaskan mengenai memperbaiki sistem yang rusak. Jadi, PCL sendiri ini setelah tadi dijelaskan latar belakangnya mengalami kerugian. Nah, untuk itu pihak manajemen telah menelusuri apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dan bagaimana tindakannya. Untuk lebih jelasnya, pertama PSL ini melakukan yang namanya investigasi. Nah, maaf maksud saya identifikasi. Nah, identifikasi ini mereka menghasilkan bahwa menghasilkan dari identifikasi ini yang pertama, pesawat TV yang dikembalikan ini pada tahun 2008 ini ternyata menjadikan PSL ini rugi sekitar 6 juta US dollar atau setara dengan 5% dari penjualan televisi tahunannya. Nah, ternyata PSL ini menghabiskan banyak uang tiap tahun untuk menangani barang-barang yang dikembalikan. Dari sekitar 37% barang-barang yang dikembalikan ini bukan merupakan barang no fault found atau barang yang seharusnya tidak dikembalikan. Setelah itu, pihak manajemen ini menelusuri bagaimana sih sebenarnya proses pengembalian televisi ini. Servis setelah penjualan untuk divisi televisi di PCL ini ditangani oleh Authorized Service Centris atau pusat servis resminya, di mana ini merupakan pihak ketiga yang disahkan dan diatur oleh tim servis setelah penjualan pada PCL. Nah, di bawah hukum konsumen Cina, konsumen ini bisa mengembalikan pesawat televisi yang cacat pada pengecer tempat mereka membeli televisi dalam waktu 5 hari atau menukarnya dengan televisi yang baru dalam jangka waktu 15 hari. Setelah ditemukan akar permasalahan tersebut, pihak manajemen kemudian melakukan investigasi. Sebagai tanggapan dari kerugian itu, maka pihak dari PCL ini menugaskan manajer pemasaran produk dari divisi TV yang juga familiar dengan proses pengembalian ini untuk mempelajari masalah masalah ini sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Ternyata ditemukan permasalahan yaitu baik pengecer maupun ASC ini tidak dilatih dengan tepat untuk memberitahukan kepada pelanggan mengenai kinerja produk atau kriteria untuk menerima barang yang dikembalikan. Selain itu juga ASC ini seringkali gagal untuk melakukan prosedurnya dengan benar dan menerima barang yang dikembalikan itu tanpa disertai dengan pemeriksaan yang memadai. Melanjuti dari investigasi, telah ditemukan akar permasalahannya, maka pihak manajemen ini melakukan tindakan yaitu dengan mendatangkan tim yang dengan mendatangkan tim proyek yang meramalkan bahwa rencana ini akan mengurangi tingkat pengembalian sampai dengan 3,5% dan NFF rate sampai dengan 20% dalam waktu 2 bulan. Tapi ternyata prediksi mereka ini gagal, justru malah NFF rate ini meningkat sampai dengan 40% dalam 2 bulan. Nah, setelah ditelusuri lagi, ternyata eh, ada dua penyebab dari meningkatnya NFF return rate ini sendiri. Yang pertama yaitu tim penjualan sangat ditekan dalam mencapai target penjualan. Mereka ini ditetapkan sekitar pada angka 132% dari penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu tim servis setelah penjualan ini gagal memberikan hukuman kepada ASC untuk catatan pemeriksaan palsu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, baik untuk selanjutnya adalah karena manajemen terkesan tidak puas dengan hasilnya, maka manajer umum dari PCL itu
menugaskan direktur servis yang akan melapor langsung kepadanya untuk memimpin suatu satuan tugas. Nah, direktur servis ini kemudian membuat suatu tim lintas fungsional yang memiliki target menurunkan NF rate dari 40% menjadi 20%, lalu tingkat pengembalian televisi dan penukaran dari 4% menjadi 3,5%, dan juga penghematan total sebesar 1,13 juta dalam 6 bulan dalam dolar. Lalu tim ini juga terdiri atas direktur servis sebagai pemimpin tim, di bawahnya terdapat manajer servis, kepala petugas keuangan, lalu ada manajer operasional penjualan televisi, pengendalian keuangan servis, dan manajer produk televisi. Lalu selanjutnya, sebagai bentuk reward untuk tim jika mereka sudah mencapai target, maka direktur servis juga mengajukan sebesar $4.500 sebagai bonus untuk kegiatan rekreasi ataupun pelatihan pembentukan tim. Selanjutnya adalah tim juga menganalisis situasi dan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut, yaitu atas kegagalan penyelenggaraan kriteria yang ditetapkan dalam penerimaan barang yang dikembalikan, PCL menjadi lebih menerima barang yang dikembalikan dibandingkan dengan pesaingnya. Lalu tindakannya adalah rotasi manajer penjualan regional dan pelayan toko secara geografis dengan tujuan untuk mencegah tim penjualan menjadi terlalu ramah terhadap penyalur. Lalu juga ada manajer operasi yang menjual televisi dan direktur servis ditugaskan untuk memastikan bahwa model yang telah ditiadakan selama lebih dari 6 bulan tidak diterima pengembaliannya. Lalu ada penetapan kriteria yang jelas dan logis untuk memeriksa dan menerima barang yang dikembalikan, dan juga yang terakhir adalah pelatihan mengenai proses dan kriteria pengembalian barang untuk semua individu dan yang terlibat dalam pengembalian keputusan. Lalu tim juga dengan cepat mulai bekerja dan menetapkan kriteria dan pengukuran pemantauan untuk pengendalian proses pengembalian. Seperti barang yang dikembalikan hanya akan diterima setelah disetujui oleh personel lintas fungsional, lalu ada barang yang dikembalikan harus dikemas dalam kemasan PCL asli dan semua aksesoris lainnya asli, lalu juga ada model yang telah ditiadakan selama lebih 6 bulan tidak diterima untuk pengembalian maupun penukaran. Lalu selanjutnya adalah sesi pelatihan dan instruksi kerja yang mendetail kepada ACS 10 ACS yang memiliki rekor pengembalian barang paling besar di antara yang lainnya. Pada upaya kali ini diterapkan skema intensif dan penalti dengan detail sebagai berikut, yaitu denda karyawan yang meningkat untuk pemeriksaan terhadap barang yang dikembalikan, lalu juga ada penalti untuk NFF return, dan juga bonus per triwulan untuk karyawan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah manajer akan merancang rotasi yang mendetail, di mana pelayan toko di lapangan diwajibkan untuk mendatangi penyalur utama dalam daerah mereka masing-masing setiap minggunya untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback, dan kemudian menerapkan tindak lanjutannya. Selanjutnya, nah, yang terakhir adalah kesimpulannya, PCL berhasil mengendalikan masalah tingginya tingkat pengembalian TV, lalu juga PCL berhasil mengungkapkan sebuah masalah besar dalam penyelenggaraan perusahaan oleh kedua satuan tugas tersebut. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kasus yang kedua itu ada analisis sistem pengendalian manajemen dalam upaya meningkatkan kinerja manajemen produksi. Studi kasus pada PT Libra Permana, Bawen, Kabupaten Semarang. Next slide. Nah, PT Libra Permana ini merupakan perusahaan manufaktur yang besar di Indonesia yang sudah berskala internasional.
PT Libra Permana Bawan ini adalah salah satu kantor produksi yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya berada di Jalan Soekarno-Hatta, KM 31, Kerban, Harjusari, Kecamatan Bawan, Kabupaten Semarang. Next slide. Nah, adapun topik kasus yang akan dibahas yaitu yang pertama, bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT Libra Permana Bawan, dan yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajemen produksi pada PT Libra Permana Bawan. Next slide. Untuk untuk yang pertama yaitu bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT Libra Permana Bawan. Next. Nah, yang pertama itu ada analisis sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen ini sendiri adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk menjamin bahwa suatu organisasi itu telah melaksanakan strategi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada PT Libra Permana Bawan ini sendiri dilakukan melalui 3 proses, yaitu yang pertama ada proses perencanaan strategik, yang kedua itu ada proses pelaksanaan dan pengukuran, dan yang ketiga itu ada proses evaluasi. Kita bahas yang pertama yaitu proses perencanaan strategik. Perencanaan strategik pada PT Libra Permana Bawan ini dilakukan secara terpisah melalui subdivisi yang terdapat pada struktur organisasi perusahaan. PT Libra Permana Bawan ini dipimpin oleh seorang direktur dan 2 general manager. Dalam general manager tersebut terdiri dari 4 subdivisi, yaitu subdivisi merchandising, divisi produksi, general affairs, dan subdivisi HRD. Di mana dalam setiap subdivisi tersebut dibantu oleh staf atau karyawan. Nah, khusus untuk subdivisi produksi, selain dibantu oleh staf atau karyawan, produksi juga dibantu oleh staf operator. Nah, setiap divisi itu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Untuk yang pertama itu kan ada divisi merchandising. Nah, subdivisi ini bertugas dalam melakukan negosiasi dan lobby dengan buyer dan rekan kerja dari perusahaan lain baik hubungan internal maupun eksternal. Divisi merchandising ini juga bertugas untuk memberikan seluruh informasi terkait keunggulan atau kelebihan dari perusahaan sehingga membangun citra positif di mata rekan kerjanya dan masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa divisi merchandising ini bertugas membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan rekan kerjanya. Nah, yang kedua itu ada subdivisi produksi. Subdivisi produksi sendiri ini bertugas untuk pembuatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proses produksi, sehingga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan optimal, serta waktu pengerjaan produknya pun sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Selain itu, divisi produksi ini bertugas mengatur dan memanajemen gudang agar tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan persediaan bahan baku, bahan penolong, maupun produk jadi sehingga proses produksi berjalan dan beroperasi dengan lancar. Terus yang ketiga itu ada divisi General Affairs Nah, di sini maksud divisi ini yaitu bertugas terhadap aset perusahaan, meliputi penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan seluruh fasilitas dan alat-alat dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada subdivisi HRD, yang mana divisi ini tuh bertugas dalam menangani permasalahan terkait karyawan, pegawai, baik itu perekrutan, pelatihan karyawan, dan lain-lain. HRD nantinya akan menempatkan posisi dan jabatan para pekerja atau karyawan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Nah, pada PT Libra Permana ini, setiap divisi itu yang dipimpin oleh seorang manajer menentukan dan menetapkan sebuah strategi perusahaan masing-masing. Jadi per divisi itu menentukan strateginya masing-masing. Jadi tiap divisi itu membuat daftar rencana strategik yang nantinya itu diusulkan pada saat evaluasi rapat umum untuk disepakati bersama. Nah, jika sudah disepakati bersama-sama, tiap-tiap divisi ini mulai menerapkan strategi yang telah dibuat tersebut. Walaupun proses perencanaan strateginya dilakukan secara terpisah melalui divisi-divisi, tetapi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya itu tetap di bawah kendali Direktur Utama PT Libra Permana Bawan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai proses pelaksanaan dan pengukuran serta proses evaluasi kinerja.
Proses pelaksanaan perencanaan dan pengawasannya atau pengukuran dilakukan secara langsung oleh seorang manajer, yang mana manajer tersebut itu melakukan pengawasan dan pengamatan langsung ke lapangan dari mengamati proses produksi sampai pencarian solusi jika suatu masalah terjadi. Jadi kan manajer itu melihat langsung bagaimana proses produksi pada PT Libra Permana Bawen ini. Dari proses produksinya dari awal banget, dari awal proses persiapan bahan baku, proses penjahitan, proses pengemasan, dan yang terakhir proses penyimpanan produk jadi. Nah, melalui pengawasan-pengawasan tersebut, karena manajernya ini kan langsung lihat secara langsung nih di lapangan. Jadi manajer itu bisa langsung mengidentifikasi apa aja sih masalah yang terjadi di dalam proses produksi ini. Nah, karena dia langsung tahu nih masalahnya yang ini nih, jadi dia langsung mencari solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Nah, adapun karena dia mengawasi secara langsung itu, dia juga dapat membangun serta mempererat hubungan antara manajer tersebut dengan para pekerjanya. Yang mana dengan adanya pereratan hubungan itu menjadi para karyawan PT Libra Permana Bawen itu memiliki etos kerja yang jauh lebih tinggi dan rasa tanggung jawab yang jauh lebih tinggi pula dalam melaksanakan tugas-tugasnya hingga tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Lalu untuk proses evaluasi kinerjanya, proses evaluasi pada PT Libra Permana Bawen ini dilakukan melalui laporan hasil kinerja yang telah dicapai. Laporan kinerja tersebut dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana perencanaan telah dilaksanakan dengan semestinya. Jadi kan laporan kinerja ini kan dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana perencanaan telah dilaksanakan. Selain itu, laporan kinerja ini juga, proses evaluasi ini dapat mencegah timbulnya pelanggaran ataupun penyelewengan dalam pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan di awal. Lalu dia dapat proses evaluasi ini juga dapat memberikan masukan-masukan dalam penyusunan rencana di masa mendatang untuk perusahaan. Dan terakhir juga dia mempunyai manfaat untuk dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang jauh lebih tepat. Baik, mungkin itu sih dari saya. Pada pemateri selanjutnya dapat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai upaya meningkatkan kinerja manajemen produksi pada PT Libra Permana Bawen. Slide selanjutnya. Nah, jadi dalam upaya peningkatan kinerja manajemen produksi, diperlukan suatu strategi agar sistem pengendalian manajemen berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi strategi sistem pengendalian manajemen yang dilakukan PT Libra Permana Bawen itu ada 9. Yang pertama, melakukan perencanaan produksi. Untuk meningkatkan kinerja manajemen produksi, perusahaan ini melakukan perencanaan produksi terlebih dahulu seperti menentukan berapa persediaan bahan baku, berapa jumlah barang yang akan diproduksi, terus bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, dan bagaimana cara pengendaliannya, dan lain-lain. Perusahaan ini melakukan perencanaan kapasitas produksi yang meliputi kapasitas jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Lalu untuk yang kedua, melakukan pengendalian produksi. Nah, jadi setelah sudah menetapkan rencana, selanjutnya manajemen produksi PT Libra Permana Bawen melakukan sebuah pengendalian atau kontrol terhadap proses produksi agar manajemen produksi berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, jadi cara-cara pengendalian yang dilakukan perusahaan ini antara lain itu mengatur jadwal kerja, pengaturan detail rencana sistem kerja, dan lain-lain. Melalui pengendalian produksi tersebut, PT Libra Permana Bawen dapat mengendalikan atau mengontrol produksi dan agar pengendalian tersebut berjalan dengan efektif dan efisien sehingga hasil manajemen produksinya maksimal. Yang ketiga itu mencari permasalahan yang menghambat proses produksi. Dalam organisasi, tidak hanya satu kendala yang menghambat proses produksi, tetapi ada banyak. Nah, oleh karena itu, PT Libra Permana Bawen melakukan identifikasi alur kerja mulai dari analisis karyawan, teknologi, prosedur produksi, alur komunikasi, dan sumber daya yang ada. Perusahaan ini menggunakan pertimbangan value mapping untuk memonitoring kinerja manajemen produksi. Dengan cara tersebut, dapat memudahkan untuk menemukan permasalahan atau kendala yang terjadi dan juga bisa dijadikan sebagai tolak ukur rencana pada masa yang akan datang.
Nah, yang keempat itu pengambilan keputusan yang tepat. Manajer produksi bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses produksi. Manajer produksi dituntut harus dapat mengambil keputusan yang tepat bila terjadi pelanggaran atau permasalahan selama proses produksi berlangsung. Nah, jadi pada perusahaan ini, apabila karyawan produksi melakukan pelanggaran, manajer produksi perusahaan harus segera mengambil tindakan yang tegas mengenai hal tersebut untuk memberi sanksi. Nah, tapi dalam memberi sanksi yang tegas tersebut tetap dalam batas kewajaran sehingga kegiatan produksi tetap berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pemberian sanksi tersebut dilakukan agar mendisiplinkan karyawan agar karyawan tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Yang kelima itu melakukan pelatihan karyawan. Nah, industri manufaktur adalah industri dengan perubahan proses bisnis yang sangat cepat. Pasti selalu ada teknologi-teknologi baru yang digunakan untuk mengubah alur kinerja produksi menjadi lebih efisien. Nah, dengan kemampuan teknologi tersebut akan berguna jika digunakan oleh orang-orang yang terlatih dalam bidangnya. Oleh karena itu, PT Liebra Permana Bawen selalu memberikan kegiatan training yang rutin kepada karyawannya, terutama bagian produksi untuk menambah kecakapan mereka. Nah, yang keenam ada komunikasi karyawan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja manajemen produksi pada PT Liebra Permana Bawen ini adalah komunikasi. Komunikasi memiliki peranan penting untuk membangun relasi dan menumbuhkan motivasi kerja antar karyawan sehingga terbentuklah kerjasama yang harmonis. Yang ketujuh itu menyusun target yang realistis. Jadi permintaan konsumen yang tinggi menyebabkan tekanan untuk memproduksi juga menjadi lebih banyak. Dan terkadang deadline yang ketat membuat manajemen terpaku pada tujuan yang tidak realistis. Karena ketika beban kerja melebihi kapasitas tanpa adanya penyesuaian kualitas dan keamanan, maka kinerja karyawan akan terpengaruh. Para karyawan merasa lelah dan target produksi perusahaan pun tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi kinerja manajemen produksi, PT Liebra Permana Bawen haruslah realistis dengan objektif yang jelas dan mencakup ketepatan waktu, hasil yang berkualitas, serta prosedur yang aman. Yang kedelapan itu ada berinvestasi pada software dan mesin. Sebagai industri yang produktivitas karyawannya tergantung pada produktivitas mesin, kedua produktivitas tersebut harus berjalan maksimal pada PT Liebra Permana Bawen dengan cara melakukan investasi pada mesin-mesin yang dapat membuat proses produksi menjadi jauh lebih efektif. Jadi perusahaan ini juga melakukan investasi software manufaktur sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, pendapatan perusahaan dapat meningkat dengan cepat sehingga memudahkan untuk berinvestasi ke mesin lainnya. Nah, yang terakhir itu melakukan maintenance yang rutin. Untuk meningkatkan produktivitas kinerja manajemen produksi, perusahaan ini selalu melakukan perawatan mesin-mesin produksi. Dengan maintenance yang rutin, PT Liebra Permana Bawen lebih mudah mengetahui manakah mesin-mesin yang sering mengalami downtime sehingga permasalahan yang terjadi pada mesin produksi dapat segera terselesaikan. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman semua, itulah tadi penjelasan kami mengenai kasus dari satu materi ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Baik untuk teman-teman, dipersilahkan untuk raise hand yang ingin bertanya. Terlebih dahulu saya minta untuk moderator untuk close screen-nya dulu. Baik, ini sudah ada 4 penanya. Dipersilahkan untuk Safa Salsabila. Maaf, harap nanti setelah bertanya di Zoom, tolong teman-teman yang bertanya untuk mendrop pertanyaannya ke grup WA. Terima kasih. Oke, izin bertanya, saya Safa Salsabila, MPM ujung 057. Nah, di kasus 1 itu kan ada upaya untuk menangani pengendalian itu. Jadi, aku mau nanya bagaimana jika estimasi mereka untuk mengurangi tingkat pengembalian televisi sebesar 3,5%
dan NFF rate hingga 20% dalam kurun waktu 2 bulan tiba-tiba mengalami kegagalan proyek dan tidak sesuai estimasi yang telah direncanakan. Bagaimana perusahaan mengendalikan kegagalan tersebut dan keluar dari zona kegagalan itu, serta bagaimana cara manajemen mengendalikan kondisi pasar untuk mencapai proyek yang ingin mereka tuju tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Safa Salsabila atas pertanyaannya. Selanjutnya, Weni Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Weni Aditya, ujung NPM 007. Tadi di dalam PPT ada disebutkan beberapa upaya meningkatkan kinerja manajemen produksi. Pertanyaan saya, contoh permasalahan yang menghambat proses produksi di PT Libra itu yang bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Weni atas pertanyaannya. Selanjutnya, Januar Panjaitan. Baiklah, saya Jonar Panjaitan, ujung NPM 013. Saya ingin bertanya, tadi dikatakan di PPT Saudara, manajer operasi penjualan bersama direktur penjualan televisi merancang rencana rotasi yang detail dalam perusahaan. Seperti yang kita ketahui, apabila ada rotasi pekerjaan pada perusahaan itu, dia bisa membawa dampak yang kurang baik, seperti gangguan dalam pekerjaan saat rotasi dan adanya kemungkinan terjadi kebingungan dan konflik peran selama rotasi. Menurut kelompok kalian, apakah cara seperti ini masih banyak digunakan dalam perusahaan, melihat bahwa banyaknya pekerjaan yang berbeda-beda dalam perusahaan dengan membawa keahliannya masing-masing? Terima kasih. Terima kasih Januar atas pertanyaannya. Terakhir, dipersilakan untuk Anissa Nur Utami. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana dampak PCL Consumer Electronics terhadap pasar yang global dan persaingannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada teman-teman semua. Izinkan kami kelompok 2 untuk meminta waktu diskusi terlebih dahulu. Izin untuk menjawab dari pertanyaannya Safa Salsabila. Ya, saya persilakan untuk Putri Yulvita. Ya, jadi tadi kan pertanyaannya kurang lebih bagaimana jika estimasi mereka untuk mengurangi tingkat pengembalian televisi sebesar 3,5% dan NFF rate hingga 20%, namun dalam kurun waktu 2 bulan yang telah ditetapkan tersebut tuh gagal dan gimana cara mengendalikannya. Tadi sebenarnya udah disinggung dikit sama Erliza untuk di bagian itu. Untuk lebih jelasnya lagi, jadi memang untuk pengendalian tersebut tuh memang gagal oleh perusahaannya dan proyeksi itu tuh tidak terwujudkan, bahkan NFF return rate-nya tuh meningkat sampai 40% setelah 2 bulan. Jadi setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata untuk manajer umum dan manajer produksi dari divisi televisi menemukan 2 penyebab untuk meningkatnya NFF return rate ini. Jadi yang pertama, tip penjualan itu kan sangat ditekan untuk mencapai target penjualan mereka yang ditetapkan pada angka 132% dari penjualan tahun lalu. Nah, angka ini melebihi pertumbuhan pasar yang sebenarnya. Nah, guna mencapai target, mereka menekan para penyalur untuk meningkatkan volume pembeliannya sehingga dapat menaikkan tingkat persediaan dan memperketat arus kas. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penyalur bernegosiasi dengan para pelayan toko untuk menerima barang yang dikembalikan dan untuk memperbolehkan ditukarkannya barang demo dan barang slow moving dengan model baru. Lalu yang kedua, tim servis setelah penjualan telah gagal memberikan hukuman kepada ASC untuk catatan pemeriksaan palsu dan tim penjualan hanya mendapat sedikit insentif terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ASC sebab tim tidak melapor kepada divisi televisi dan indikator kinerjanya tidak dihubungkan dengan jumlah barang yang dikembalikan. Nah, kurang lebihnya seperti itu, dan karena tindakan yang pertama ini sama perusahaan gagal,
maka dilakukan upaya kedua atau tindakan selanjutnya yang telah dijelaskan oleh Almira tadi. Terima kasih. Apa sudah cukup menjawab, Safa? Ya, terima kasih. Baik, untuk pemateri selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari audiens? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Januar, yaitu kurang lebih, menurut kelompok kalian, apakah cara seperti ini, maksudnya itu rotasi pekerjaan dalam perusahaan, sepertinya masih banyak digunakan dalam perusahaan, melihat bahwa banyaknya pekerjaan yang berbeda-beda dengan membawa keahliannya masing-masing. Nah, jadi menurut saya itu kalau untuk banyak atau enggaknya itu enggak, tapi masih ada beberapa perusahaan yang merangkap pekerjaan karyawannya atau ada juga yang multitasking gitu. Kalau dampaknya ada, tapi sebenarnya itu bisa diatasi ketika sumber daya manusia tersebut mumpuni untuk melakukan rotasi pekerjaan. Jadi untuk menurut kelompok kami, perusahaan dengan gaya kerja rotasi ini sebenarnya harus mempertimbangkan apakah sumber daya manusia mereka itu sudah mumpuni dan sudah diberikan pelatihan yang cukup untuk dirotasi pekerjaannya. Nah, jadi jika tidak, menurut kami kurang tepat untuk menerapkan rotasi kerja jika tidak diimbangi dengan kemampuan yang mumpuni, karena akan terjadi pecahnya konsentrasi dari pekerja tersebut, sehingga menimbulkan ketidakprofesionalitas yang berujung pada hasil yang kurang baik untuk kinerja perusahaan. Dari teman-teman kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Bisa menambahkan, tadi kan Januar mention kalau adanya kemungkinan terjadi kebingungan atau konflik peran selama rotasi. Nah, pada kasus yang kami angkat ini, kebetulan rotasi dilakukan pada sesama manajer penjualan, namun itu beda geografis atau beda regional. Jadi konflik peran itu kemungkinan juga kecil. Nah, terus Januar juga bertanya, menurut kelompok kalian, apakah cara seperti ini masih banyak digunakan dalam perusahaan melihat bahwa banyaknya pekerjaan yang berbeda-beda dengan membawa kalian masing-masing? Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, di sini saya mendapatkan bahwa kantor pos cabang regional DKI Jakarta itu masih menerapkan rotasi. Nah, jurnal ini diangkat pada tahun 2021, jadi itu masih baru. Selain itu, ada pula perusahaan besar yaitu PT Unilever, di mana di dalamnya juga terdapat rotasi pekerjaan antara satu produk atau brand ke produk lainnya. Nah, terus selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan rotasi pekerjaan supaya itu meminimalisir dampak yang terjadi, yaitu rotasi itu memiliki tujuan yang jelas, lalu juga memberikan arahan yang detail ke karyawan untuk apa rotasi itu dilakukan, dan juga memberikan feedback ke karyawan atas rotasi yang dilakukan oleh manajemen itu, dan juga memantau kinerja karyawan. Jikalau dirasa karyawan kurang bagus kinerjanya selama melakukan rotasi, maka pihak manajemen atau pengelola sumber daya manusia atau HRD-nya itu bisa mengambil tindakan lain. Begitu. Apakah sudah cukup, Januar? Sudah cukup jelas, terima kasih. Ya, baik. Mungkin Ibu tambahin dikit ya terkait dengan pertanyaan Januar tadi, menarik ya. Jadi begini, pada saat ini justru masalah rotasi jabatan itu masih relevan ya. Banyak perusahaan yang menggunakan strategi ini untuk meningkatkan apa istilahnya keterampilan dari karyawannya ya. Baik dari level low level maupun di middle ya, manajer, ya, kepala bagian dan sebagainya. Yang pertama ini benefitnya apa? Ya benefitnya si karyawan ini yang akan yang dirotasi ya
ataupun kepala divisi seperti tadi ya, ini akan mendapatkan pengetahuan yang lebih kompleks gitu ya terhadap perusahaan. Sehingga pada saatnya dia akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi itu sudah apa sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Ya, misalnya ya di perusahaan itu ada yang namanya bagian gudang misalnya, ya. Ada yang namanya bagian transportasi gitu ya di bawah divisi-divisi tadi. Ya, nah itu eh, yang tadinya di bagian misalnya jadi kepala bagian gudang, kemudian nanti dia pindah ke kepala bagian transportasi, kemudian nanti dia di bagian kepala bagian produksi misalnya gitu ya, dia diputar gitu nanti dia akan memahami gitu loh bagaimana karakteristik karyawan di bagian gudang ini akan berbeda dengan di bagian transportasi. Di bagian transportasi dia akan ketemu dengan para supir misalnya ya, bagaimana sih mengelola supir-supir yang apa namanya mendistribusikan produk perusahaan ke daerah misalnya, ya. Apakah terdapat penyelewengan di sana, bagaimana karakteristiknya ya. Itu yang apa ilmu yang nggak bisa didapat dari apa istilahnya tanpa terjun ke lapangan. Jadi dia harus putar di situ ya. Sementara di bagian gudang permasalahannya lain lagi. Mungkin ada apa stok opname yang selalu nggak bisa nol, apa nggak selisihnya ya, selisihnya nggak bisa nol. Artinya ada barang yang selalu apa defect gitu. Ya, ada barang yang mungkin hilang, ada barang yang mungkin dicuri dan sebagainya. Ya, itu karakteristik di gudang. Jadi agak berbeda gitu ya. Sehingga dia perlu tahu. Nah, setelah dia putar, dia tahu cara mengendalikan di bagian gudang ini seperti apa, di bagian transport seperti apa, bagian produksi seperti apa ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga di produksi masalahnya apa sih gitu ya. Nah, itu kemudian dia akan paham permasalahan yang ada dan dia eh, apa belajar untuk mengatasinya, mengendalikannya gimana. Kalau udah begitu dia udah paham, dia siap untuk naik menjadi manajer ya. Nah, jadi proses pembelajaran itu juga dilakukan melalui rotasi. Rotasi itu penting dalam sebuah perusahaan. Ya, demikian pula di ini ya di public sector, di pemerintahan. Ini rotasi jabatan kan ada terus. Ya, jadi semua entitas rasanya baik di private maupun publik ini apa istilahnya menerapkan hal itu. Ya, mungkin demikian tambahannya. Ya, silakan dilanjut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Weni. Dalam PPT ada disebutkan beberapa upaya meningkatkan kinerja manajemen produksi. Nah, pertanyaannya itu kan bisa berikan contoh permasalahan yang menghambat proses produksi di PT Libra Permana itu bagaimana? Nah, tadi kan udah saya jelasin untuk bagian PT Libra Permana ini kan dia terdapat berbagai subdivisi. Nah, salah satunya itu ada subdivisi produksi. Nah, subdivisi produksi ini tuh bertugas dalam pembuatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan proses produksi sehingga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan itu optimal. Terus waktu pengerjaannya juga produknya pun sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Selain itu, subdivisi produksi ini juga bertugas untuk mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk jadi, sehingga proses produksi berjalan lancar dan beroperasi dengan lancar. Nah, ini salah satu permasalahan di bagian produksi. Salah satunya itu kekurangan bahan baku misalnya. Jadi ketika gudang itu kekurangan bahan baku, otomatis itu akan menghambat bagian produksi karena misal nih ada pemesanan barang, seenggaknya kita harus memproduksi misalnya 1.000 unit produk. Tetapi karena bahan bakunya itu kurang, jadi gudang itu harus memesan bahan baku kembali gitu. Jadi kan kita membutuhkan waktu untuk pemesanan bahan baku itu lagi. Yang mana kalau kita mesen itu kan kita jadi menghambat produksi yang seharusnya sudah dilakukan. Jadi menghambat produksi, jadi waktunya itu lebih lama. Itu salah satu permasalahan di bagian produksi. Nah, bagaimana sih PT Libra ini dalam meningkatkan kinerja manajemen produksinya? Salah satunya tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Almira, yaitu melakukan perencanaan produksi. Yang mana salah satunya yaitu dengan
perencanaan produksi terlebih dahulu, seperti menentukan persediaan bahan baku, terus berapa sih jumlah yang akan diproduksi, bagaimana kualitas produk yang akan dihasilkan, dan pengendaliannya bagaimana. Nah, terus di PT Libra Permana Bawen ini juga melakukan perencanaan kapasitas produksi yang meliputi kapasitas jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jangka pendeknya ini meliputi apa saja? Jangka pendeknya ini mencakup kerja lembur, pemindahan personalia, penggantian routing produksi, dan sebagainya. Terus jangka menengahnya ini meliputi penambahan karyawan dan penambahan peralatan atau persediaan. Sedangkan untuk perencanaan jangka panjang itu PT Libra Permana Bawen ini meliputi penjadwalan tugas dan karyawan dan mesin. Jadi misalnya kalau kekurangan tenaga kerja lembur nih, itu juga termasuk salah satu permasalahan di bagian produksi. Kalau kita kekurangan tenaga kerja misalnya buat lembur, itu kan juga akan menghambat bagian produksi untuk kita jadi produksinya akan terhambat waktu yang dibutuhkan itu jadi lebih lama gitu. Jadi salah satu permasalahan di bagian produksi yaitu tadi kekurangan tenaga kerja ataupun kekurangan bahan baku. Begitu. Ada yang ada yang ingin menambahkan dari kelompok saya? Baik, izin menambahkan. Saya akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan Weni. Adapun masalah target produksi yang tidak tercapai juga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam proses produksi. Yang mana masalah ini tuh adalah masalah yang paling besar yang dialami oleh divisi produksi bahkan perusahaan karena akibatnya itu dapat mempengaruhi profit perusahaan. Adapun penyebab dari pasal ini biasanya karena mesin produksi yang mengalami kerusakan ataupun mesin produksi mengalami penurunan speed proses. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Atika, PT Libra Permana Bawen ini melakukan maintenance rutin pada mesin-mesin produksinya untuk meminimalisir kerusakan dan agar lebih mudah mengetahui manakah saja mesin-mesin yang mengalami downtime. Baik, mungkin itu bagaimana Weni, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari Anissa Nur Utami, sekaligus nanti akan saya tutup presentasinya mengenai bagaimana dampak PCL Consumer Electronics terhadap pasar global dan persaingannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa PCL Consumer Electronic ini merupakan industri yang bergerak di bidang elektronik. Nah, PSL ini sendiri telah meningkatkan manajemen mereka dengan memperbanyak segmen. Setelah memasuki pasar Cina, seiring dengan pertumbuhan konsumsi yang stabil di Cina, ternyata terdapat suatu masalah nih, yaitu produk PSL sendiri banyak dikembalikan oleh customer, sehingga PSL ini mengalami kerugian, yang tentunya ini merupakan salah satu pengembalian sistem yang tidak tepat. Penyelidikan dari investigasi sampai dengan tindakan itu telah diupayakan oleh PCL agar kerugian bisa diatasi. Tentu bagaimana dampak untuk perusahaan yang sama, yaitu tentunya menurut tim kami kesalahan dari manajemen PCL sendiri telah menjadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem bagi perusahaan dalam industri yang sama. Untuk dampak bagi PCL-nya sendiri tentu ini PCL sendiri akan mengalami kerugian yang tidak sedikit, di mana baik PCL maupun industri yang sama harus lebih memperhatikan tindakan dari sistem pengendalian yang mereka ambil. Baik, Anissa Nur Utami, apakah masih ada di room Zoom? Cukup, Erliza. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Permisi Bu, atau adakah yang perlu ditambahkan lagi? Ya, ya cukup ya mungkin. Terima kasih nih, udah lengkap ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Ibu dan juga teman-teman semua yang telah hadir dalam presentasi hari ini. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi makasih ya kelompok berapa nih, 2 ya. Ya. Pertanyaannya juga banyak ya yang masuk terkait dengan topik ini. Ya ini cukup apa namanya
cukup membuka wawasan kita bahwa ternyata di perusahaan itu ya memang sangat membutuhkan yang namanya pengendalian ya. Ketatnya pengendalian ini ternyata sangat spesifik ya. Tadi dicontohkan yang dari contoh kasus yang pertama dan yang kedua juga ya. Yang kedua tadi di industri manufaktur juga gitu ya. Dan kita lihat bahwa ternyata memang kuncinya tuh di situ. Jadi nggak bisa hanya gini, nggak bisa cuma kita fokus pada penjualan, karena yang namanya laba itu pasti ada dua komponen utama yang berperan. Tidak hanya penjualan aja untuk manufaktur nih ya, tidak hanya penjualan saja, tapi juga dari sisi biaya yang dikeluarkan, biaya produksi dan sebagainya ya. Nah, termasuk tadi yang dikaji dari kelompok ini terkait dengan banyaknya retur ya, banyak barang kembali itu kemudian menjadi biaya yang harus dikeluarkan juga oleh perusahaan yang mengakibatkan labanya menurun drastis begitu ya. Dan malah mungkin bisa rugi gara-gara hal itu. Nah, jadi peran peran pengendalian itu sangat penting di semua divisi. Ya, tidak hanya ada salah satu divisi aja yang concern ya gitu ya, tetapi semua divisi sehingga semua manajer berperan di sini, memainkan peranan yang penting, ya, walaupun peranannya berbeda. Ya, jadi mungkin itu kesimpulan dari materi di bab berapa ini 4 ya. Ya, untuk selanjutnya silakan langsung kelompok berapa? Bab selanjutnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajar Gustiawati Dewi, SE MSI AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Ganjil, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan hari dengan ujung EPM 005, saya sendiri dan Fajar EPM 013, Rosa Hilia Robia dengan ujung EPM 053, Mike Cassandra dengan ujung EPM 069, Dini Permatasari dengan ujung EPM 073, dan Yunita Setiani dengan ujung EPM 083. Kali ini kami akan membahas topik mengenai biaya sistem pengendalian dengan topik pembahasan yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, perubahan perilaku, gamemanship, penundaan pekerja, perilaku negatif, dan kesimpulan. Baiklah, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pada pemateri pertama dipersilakan. Baik, langsung saja yaitu biaya sistem pengendalian. Nah, sistem pengendalian ini memberikan suatu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Dalam biaya sistem pengendalian terbagi menjadi dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dalam sistem pengendalian yaitu mencakup seluruh biaya out of pocket, atau biaya of pocket ini secara sederhana adalah biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu manfaat, dan biaya moneter atau biaya yang dihitung dan diukur berdasarkan nilai keuangan yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan SPM. Contoh dari biaya langsung seperti biaya pembayaran bonus tunai dan biaya pemeliharaan staf audit internal. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan. Maksudnya adalah biaya yang diakibatkan dari kerugian atas perilaku-perilaku. Contohnya yaitu perilaku karyawan, perubahan perilaku karyawan, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Selanjutnya yang pertama, dari biaya tidak langsung ada perubahan perilaku.
Perubahan perilaku ini merupakan efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Hal tersebut tuh terjadi ketika sistem pengendalian manajemen membuat atau mendorong perilaku yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan tujuan organisasinya. Perubahan perilaku ini terbagi menjadi 3, ada perubahan perilaku dalam pengendalian hasil, perubahan perilaku dalam pengendalian tindakan, dan perubahan perilaku dalam pengendalian personal atau kultural. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Perubahan perilaku ini terjadi karena suatu organisasi itu menetapkan perangkat pengukuran, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Misalnya contohnya itu adalah ketika perusahaan itu memberikan kuota penjualan dan bulanan kepada tenaga penjual akan cenderung mudah dalam penjualannya, yaitu bukan penjualan yang paling menguntungkan atau penjualan dengan prioritas tertinggi. Ibaratnya di sini itu perusahaan memberikan dia kuota penjualan, tapi yang dilihat itu bukanlah mana dia penjualan yang paling menguntungkan maupun mana dia penjualan yang dengan prioritas tertinggi, sehingga di sini dikatakan pengukurannya itu tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua itu organisasi menggunakan pengukuran yang tidak sesuai dengan tujuannya. Kenapa dikatakan organisasi tidak mengatakan tidak sesuai dengan tujuannya? Karena organisasi itu biasanya hanya berfokus pada hasilnya saja, sehingga semua hasil yang diinginkan itu tidak lengkap. Next slide. Next slide. Karena hasil yang diinginkan itu tidak lengkap, maka ada yang namanya penyebab utama ketidaklengkapan. Nah, penyebab utama ketidaklengkapannya itu adalah karena kecenderungan untuk lebih mengonsentrasikan pada area yang konkret dan mudah diukur daripada yang tak terlihat atau sulit diukur. Jadi ibaratnya itu para karyawan itu hanya melihat apa saja yang di depan matanya, tidak melihat bagaimana mereka itu secara keseluruhan dari berbagai sisi. Nah, solusi terbaik untuk mengatasi ketidaklengkapan ini adalah mencari dan mengembangkan indikator area hasil yang mungkin hilang, seperti itu pelayanan kepada konsumen dan keamanan kepada konsumen yang terkadang itu berasal dari pengukuran non-finansial. Next slide. Selanjutnya itu ada perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Dikatakan di sini perubahan perilaku juga dapat disertai dengan pengendalian tindakan. Terkadang kita ingin mengubah perilaku seseorang dalam suatu perusahaan, kita juga harus perlu memikirkan bagaimana mereka itu melakukan tindakan mereka. Hal ini disebut dengan pengendalian tindakan. Ada situasi di mana orang-orang mungkin fokus pada bagaimana mereka melakukan sesuatu, misalnya itu seperti melakukan sesuatu dengan mengikuti prosedur atau aturan, tetapi mereka lupa tentang hasil yang harus dicapai. Di sini katakan sebagai contohnya itu adalah manajer yang belanja modalnya terbatas diketahui berinvestasi pada sejumlah proyek kecil, masing-masing dalam batasan kekuasaan mereka. Walaupun pengendalian akuntabilitas tindakan tidak dapat dilanggar, pola penghasilan investasi yang kecil dan meningkat mungkin menjadi suboptimal. Jadi di sini dikatakan ada yang namanya mean and inversion, adalah ketika seseorang itu lebih fokus pada cara mereka melakukan sesuatu daripada hasil yang mereka capai. Dalam contoh tadi dikatakan bahwasanya manajer lebih fokus pada bagaimana dia menginvestasikan uangnya dengan benar sesuai dengan peraturan, namun hasil investasinya itu mungkin saja tidak optimal. Sehingga di dalam bisnis suatu perusahaan itu penting tidak hanya untuk mematuhi prosedur dan aturan saja, tetapi juga penting memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan itu mengarah pada hasil yang diinginkan atau yang paling baik untuk perusahaan. Next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan perilaku dan pengendalian personel atau kultural. Jadi pada perubahan perilaku ini juga dapat disertai oleh pengendalian personel atau pengendalian kultural.
Perubahan perilaku ini dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Nah, selain itu juga terdapat budaya yang kuat, ini dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang diinginkan atau yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya, ataupun pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kasus yang seperti ini itu menyebabkan ketidaksesuaian. Misalnya banyak perusahaan menganggap bahwa ilmuwan penelitian itu sangat profesional dan akan lebih mengendalikan di mana penelitian sangat profesional dan akan lebih mengendalikan diri daripada yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan pengendalian formal. Nah, meskipun dalam beberapa hal anggapan ini mungkin benar adanya, banyak ilmuwan yang termotivasi untuk mengadakan penelitian untuk kepentingan reputasi individu, bahkan ketika penelitian tersebut mungkin kurang atau tidak dapat diimplementasikan untuk perusahaan mereka. Selanjutnya, ketika pengendalian personel atau kultural ini diimplementasikan dengan cara yang salah, akan dinilai tidak efektif dan mendorong perilaku yang tidak diinginkan. Baik, next slide. Selanjutnya itu mengenai gamesmanship. Jadi istilah gamesmanship ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan. Nah, gamesmanship ini merupakan efek samping yang merugikan dan terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian, baik itu dari akuntabilitas hasil maupun tindakan. Pada akuntabilitas hasil ini lebih berfokus pada pencapaian tujuan, dampak, ataupun hasil yang diharapkan dari suatu tindakan atau kebijakan. Dalam hal ini, itu menilai sejauh mana suatu organisasi atau individu berhasil mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian mengenai akuntabilitas tindakan, ini lebih menekankan pada proses dan langkah-langkah yang diambil oleh organisasi ataupun individu dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini memeriksa apakah tindakan yang diambil sesuai dengan rencana ataupun kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengenai bentuk utama gamesmanship ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rosa. Baik, selanjutnya mengenai menciptakan sumber daya Slack. Apa itu Slack? Slack mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan, yaitu konsumsi sumber daya oleh karyawan yang tidak dapat dibenarkan begitu saja dalam hal kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Secara teori, Slack terjadi ketika ada informasi yang asimetris, yaitu ketika atasan memiliki pengetahuan yang kurang lengkap mengenai apa yang dapat dicapai pada area tertentu, dan ketika bawahan ikut berpartisipasi dalam penentuan target kinerja pada area tersebut. Sedangkan untuk budget Slack merupakan cara manajer untuk mempertahankan pengendalian hasil agar tidak merugikan dengan menyepakati target yang dicapai. Slide selanjutnya. Slack memiliki sisi positif dan sisi negatif. Untuk sisi positifnya, yang pertama mengurangi tegang dan tertekannya manajer, kedua menaikkan semangat perusahaan, dan yang ketiga menyediakan sumber daya untuk inovasi. Sedangkan untuk sisi negatifnya, yang pertama mengaburkan kinerja pokok yang benar, dan mengubah keputusan berdasarkan informasi yang tidak jelas. Slide selanjutnya. Selanjutnya terkait manipulasi data. Untuk manipulasi data sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemalsuan. Pemalsuan ini melibatkan pelaporan data yang salah dalam artinya data diubah. Sedangkan untuk manajemen data sendiri melibatkan beberapa tindakan untuk mengubah hasil laporan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Penundaan pekerjaan dapat berupa hal kecil seperti karyawan yang memerlukan data kata sandi sebelum dapat mengakses komputer untuk bekerja, dan juga dapat berupa penundaan yang besar seperti keperluan persetujuan atasan. Nah, untuk penundaan kecil seperti perlunya akses untuk ke gudang atau perlunya kata sandi untuk mengakses komputer, mungkin masih terbilang sederhana karena hanya menunda sedikit waktu. Namun, untuk penundaan lain yang disebabkan oleh pengendalian mungkin lebih besar, seperti yang timbul dari persetujuan yang diperlukan. Sebagai contoh, ketika perusahaan perlu melakukan pengadaan barang, diperlukan persetujuan berupa beberapa tanda tangan manajer dari
dari berbagai tingkatan dalam jenjang jabatan yang berbeda. Hal ini terkadang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan, karena beberapa manajer yang mungkin sibuk dan tidak ada di kantor, sehingga dapat menghambat pengadaan barang dan juga terkadang menghambat pasar serta respon konsumen. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada perilaku negatif. Penyebab perilaku negatif itu kompleks. Serangkaian pengendalian yang dilakukan perusahaan terkadang memberikan efek negatif terhadap perilaku karyawan. Contohnya seperti timbulnya ketegangan pekerjaan, konflik antar karyawan, frustasi, dan perlawanan. Nah, sikap-sikap seperti itu merupakan dampak negatif dari adanya pengendalian. Kemungkinan perusahaan memberikan tekanan dan pekerjaan kepada karyawan, contohnya seperti manajer yang berlomba-lomba untuk mendapatkan bonus, dapat berpengaruh pada perusahaan. Tidak hanya karena sikap-sikap tersebut merupakan indikator kesejahteraan, tetapi juga karena sikap-sikap tersebut yang mungkin nantinya akan merugikan, seperti dapat menimbulkannya game playing, kurangnya usaha, ketidakhadiran, dan pengkhianatan. Perilaku tersebut mungkin disebabkan oleh banyak faktor, contohnya seperti ekonomi, struktur organisasi, proses administrasi, dan juga dapat disebabkan karena tipe-tipe karyawan yang berbeda yang akan terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut secara berbeda pula. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi untuk perilaku negatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil. Jadi pengendalian hasil ini dapat menyebabkan perilaku negatif. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian. Sebagian besar karyawan tidak mengerjakan target yang mereka anggap terlalu sulit, tidak berarti, dan tidak dapat dikendalikan ataupun lalai. Komitmen yang terkadang rendah disebabkan oleh target yang terlalu sulit. Lalu yang kedua itu perilaku negatif mungkin juga berasal dari permasalahan dan sistem pengukuran. Contohnya seperti mendengar manajer yang mengeluh bahwa evaluasi kinerja mereka tidak adil karena mereka memegang tanggung jawab untuk sesuatu yang tidak mereka kendalikan. Lalu ada lagi penyebab lainnya, yaitu dikaitkan dengan imbalan. Imbalan yang diterima secara tidak adil dan mungkin banyaknya bentuk hukuman cenderung menimbulkan perilaku negatif. Bahkan penentuan target dan proses evaluasi sendiri bisa menimbulkan perilaku negatif, khususnya ketika diterapkan pada gaya kepemimpinan yang tidak sensitif dan tidak mendukung. Next slide. Lalu untuk perilaku negatif yang kedua, yaitu perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Lalu pengendalian tindakan juga dapat mengganggu karyawan golongan bawah. Contohnya itu jika CEO memberikan karyawan banyak sekali memo yang mengatur hampir semua aspek semangat kerja mereka. Hal ini bisa menyebabkan tenaga kerja yang kehilangan motivasi dan marah, serta tingginya tingkat pengkhianatan. Next slide. Lalu di sini ada tipe pengendalian dan kemungkinan efek samping yang berbahaya, di mana tipe pengendalian pertama yaitu pengendalian hasil atau yaitu akuntabilitas hasil, memiliki efek samping yaitu pada perubahan perilaku dan gamemanship. Lalu perilaku negatif juga. Dan untuk pengendalian tindakan itu pada bagian pembatasan sifat itu memiliki efek samping seperti penundaan pekerjaan dan perilaku negatif. Lalu untuk kajian pratindakan yaitu pada penundaan pekerjaan dan perilaku negatif juga. Dan untuk akuntabilitas tindakan yaitu memiliki efek samping pada perubahan perilaku, gamemanship, dan perilaku negatif. Dan yang terakhir ada redundansi yaitu menyebabkan adanya efek samping yaitu berupa perilaku negatif. Nah, untuk pengendalian personal dapat dilihat bahwa risiko dari efek samping itu nampaknya menjadi mengecil dengan adanya pengendalian personal, karena di sini pada bagian pemilihan penempatan, pelatihan, lalu penciptaan budaya perusahaan yang kuat dan imbalan berbasis kelompok itu hanya memiliki efek samping pada perubahan perilaku, dan untuk bagian ketersediaan sumber daya tidak memiliki efek samping berbahaya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sehingga bisa kita simpulkan, penerapan suruh pengendalian pada hakikatnya itu mengharuskan perusahaan untuk mengadakan beberapa biaya langsung, namun terkadang biaya langsung diperkecil oleh biaya tidak langsung yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan. Pertama, efek samping merugikan
tidak khas pada suatu pengendalian, namun risiko dari efek samping mengecil dengan adanya pengendalian personal. Kedua, tipe pengendalian yang memiliki efek samping negatif tidak dapat dihindari. Yang ketiga, kemungkinan parahnya efek samping yang merugikan semakin besar ketika terjadi atau terdapat kegagalan. Yang keempat, ketika pengendalian tidak didesain dengan sempurna, semakin ketat penerapan pengendaliannya. Sekian dari materi presentasi kami. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya membuka satu termin untuk 3 orang penanya. Untuk 3 orang penanya bisa raise hand. Baiklah, kepada Saudari Stephanie Angelina. Untuk penanya bisa drop pertanyaannya. Ya. Baik, kepada Saudari Halidah. Ya baik, terima kasih Januar atas kesempatan. Jadi tadi kan di slide 16 itu dijelaskan tentang salah satu kelemahan dari pengendalian hasil yaitu tentang komitmen ya. Lalu bagaimana sih cara mempertahankan komitmen karyawan untuk terus bekerja keras agar mencapai, terus juga bagaimana bila nanti di akhirnya itu karyawan tidak bisa mencapai target tersebut, apakah terdapat punishment-nya? Karena kan jika karyawan mendapatkan target atau mencapai sebuah target itu kan akan mendapatkan insentif. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak bisa mencapai target tersebut? Apakah terdapat punishment kah atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Kepada Saudari Halidah bisa drop pertanyaannya di grup. Ya, kepada Saudari Widya Fatmawati. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini aku ingin bertanya terkait tadi perkiraan dari biaya langsung sama biaya tidak langsung. Nah, menurut kelompok kalian, apakah dari suatu perusahaan itu, apakah dari banyaknya perusahaan itu aware nggak sih terhadap pengklasifikasian biaya langsung sama biaya tidak langsung itu? Terus selain itu, menurut kelompok kalian juga, apa sih tantangan dalam suatu perusahaan itu dalam memperkirakan biaya langsung dan biaya tidak langsungnya? Itu aja sih. Terima kasih. Untuk Mbak Wid, bisa drop pertanyaannya di grup. Karena kami telah membatasi tadi ada 3 penanya saja, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, nanti yang sudah berniat untuk bertanya ya, mungkin terkait dengan terbatasnya waktu bisa disampaikan ya, secara tertulis kepada kelompok berapa ini, kelompok 3, sehingga nanti di reportnya ada dan kemudian dijawab oleh kelompok ini pertanyaan. Baik, Bu. Ya, terima kasih.
Ya, mungkin sambil menunggu, Ibu ingin menjelaskan sedikit ya terkait dengan masalah slack tadi ya, budgetary slack. Eh, budgetary slack ini akan kita bahas lagi di mata kuliah lain. Oleh sebab itu di SPM Ibu akan menjelaskan dulu ya sebagai dasar pengetahuan bahwa eh, budget slack ini terjadi karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi siapa? Asimetri informasi atasan dengan bawahan. Bisa manajer dengan karyawan, ya bisa pimpinan puncak dengan manajer di bawahnya yang di middle. Ya. Karena bab ini kita akan membicarakan mengenai biaya langsung dan biaya tidak langsung, maka budgetary slack kita akan lihat dari sisi biaya. Ya. Karena budgetary slack ini akan bisa masuk ke pendapatan juga. Ya, pada saat kita menyusun anggaran pendapatan, maka bisa terjadi budgetary slack. Dan pada saat kita menyusun anggaran biaya, ini juga bisa muncul budgetary slack. Nah, kapan munculnya? Munculnya itu pada saat kita menganggarkan biaya lebih tinggi, ya lebih tinggi daripada biaya yang seharusnya dikeluarkan. Ya, paham ya? Jadi lebih tinggi. Misalnya untuk produksi produk A misalnya, sebenarnya hanya dibutuhkan 100 juta misalnya. Tapi kita menganggarkan manajer di sini di produksi ya, ini menganggarkan 150 juta misalnya. Ya, maaf ya. Nah, kemudian ini ada sinyal bentar ya. Kemudian terkait dengan hal itu, kenapa kok bisa terjadi gitu? Ya, ini terjadinya karena manajer produksi ini ingin dianggap kinerjanya bagus. Pada saat biaya itu bisa ditekan ya menjadi level ke 100 atau di bawahnya lah gitu ya. Di bawah itu dia akan dianggap berkinerja, perform. Ya enggak? Ya kan dia menganggarkan 150, ternyata pada realisasinya ya dia cuma butuh 100 gitu ya. Ada apa selisih 50 juta gitu ya. Nah, pimpinan di atasnya kan melihat wah hebat nih manajer produksi A gitu ya. Bisa menekan produksi. Padahal memang sebenarnya produksi untuk produk lainnya hanya 100 juta. Nah, pada saat dia meninggikan biaya produksi itulah terjadi budgetary slack. Ya, jadi anggarannya dinaikkan gitu. Nah, ini juga apa sekali lagi ini terjadi pula di sektor publik ya. Jadi tidak hanya di private bermain budgetary slack. Ini juga di sektor publik, di pemerintahan dan sebagainya ya, organisasi lain ini terjadi gitu loh. Pada saat menganggarkan biayanya digede-gedein gitu. Ya. Jadi seolah-olah efisien gitu di bawah itu, padahal sebenarnya enggak gitu ya, karena memang biayanya ya segitu gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendapatan gimana? Pendapatannya dikecil-kecilin justru ya. Terjadi budgetary slack itu pada saat pendapatan dikecil-kecilkan dari potensinya. Jadi pada saat berhasil mencapai realisasinya di atas angka yang ditargetkan, kan nanti kinerja manajer dianggap bagus kan? Ya, padahal sesungguhnya adalah memang segitu ya potensinya, kemampuannya. Jadi nggak bagus sih sebenarnya. Nah, inilah masalahnya yang terjadi ya. Gimana nih mengendalikannya gitu ya? Sistemnya gimana gitu sehingga basis informasi yang diberikan ini pimpinan pun harus tahu gitu ya. Gimana cara ngitungnya dan sebagainya sehingga bisa dikendalikan. Ya, oke. Silakan Pak Makini mau menjawab pertanyaan kawan-kawannya. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan daripada Stefani. Tadi pertanyaannya dikatakan, apakah ada strategi atau metode dari suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya tidak langsung dalam sistem pengendalian? Menurut kelompok kami itu ada beberapa strategi atau metode yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya tidak langsung dalam sistem pengendalian seperti yang pertama itu ada penggunaan teknologi.
Dengan mengadopsi teknologi yang tepat seperti perangkat lunak dalam pengendalian itu, dia bisa membantu untuk mengurangi biaya administrasi tidak langsung. Teknologi juga dapat membantu perusahaan dalam mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya memakan waktu dan sumber daya manusia. Kedua itu ada pengembangan keterampilan internal. Dengan mengembangkan keterampilan internal ini, perusahaan dapat dilatih untuk memiliki keterampilan tambahan dalam pengendalian dan keamanan yang dapat mengurangi ketergantungan pada konsultan eksternal untuk mengurangi biaya konsultasi. Yang ketiga itu ada yang namanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini digunakan oleh perusahaan untuk memantau dan mengukur kinerja sistem pengendalian apakah teratur atau tidak, dan digunakan untuk mengidentifikasi area di mana biaya tidak langsung mungkin meningkat dengan pemantauan yang tepat. Apabila ada biaya tidak langsung yang meningkat itu, kita bisa melakukan pemantauan dan dapat mengambil tindakan segera. Sehingga menurut kelompok kami itu, setiap perusahaan itu pasti memiliki kebutuhan dan situasi yang unik. Jadi penting untuk melakukan yang namanya analisis mendalam terhadap biaya tidak langsung dan untuk mengidentifikasi area-area yang paling relevan untuk penghematan. Selain itu, perusahaan juga harus memantau dan mengevaluasi strategi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan kepada yang terima. Kepada saudara Stefani, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Halinda terkait bagaimana mempertahankan komitmen karyawan untuk terus bekerja agar mencapai target, dan bagaimana di akhir nanti jika karyawan ini tidak mencapai target, apakah terdapat punishment dari pihak perusahaan. Sebelumnya, komitmen karyawan itu sendiri dapat diartikan sebagai rasa identifikasi, loyalitas, dan keterlibatan yang diungkapkan oleh seorang karyawan terhadap organisasi ataupun unit organisasi. Nah, sebelumnya terdapat beberapa alasan yang membuat karyawan itu gagal mencapai target atau kurang maksimal. Yaitu yang pertama, adanya pembebanan pekerjaan untuk mencapai target yang sulit. Kemudian permasalahan sistem pengukuran dan juga pemberian imbalan yang tidak adil. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang dapat mempertahankan komitmen karyawan. Yang pertama itu pemberian otonomi dan tanggung jawab ke karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pencapaian dengan cara masing-masing, disertai juga dengan adanya prioritas pada hasil. Kemudian pemberian tanggung jawab ini serta tujuan tersebut juga dilengkapi dengan adanya dukungan moral dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian perusahaan ini juga harus menyampaikan secara rinci dan jelas terkait visi, misi, nilai, dan sasaran perusahaan. Nah, dalam hal ini itu disampaikan mengenai kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh karyawan ini untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif. Nah, seperti menyediakan fasilitas maupun perlengkapan yang memadai, kemudian juga menjaga kebersihan dan kesehatan. Selain itu juga yang utama juga itu memberikan insentif atau kompensasi yang adil bagi karyawan. Kompensasi ini dapat berupa bonus, tunjangan, ataupun hadiah. Selain itu juga terdapat kompensasi yang non-finansial berupa barang ataupun jatah cuti ekstra. Kemudian terkait punishment untuk karyawan yang tidak bisa mencapai target ini biasanya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, namun biasanya setiap perusahaan itu mempunyai aturan yang memberlakukan punishment bagi karyawan yang tidak mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai target, terutama jika karyawan tersebut melakukan pelanggaran. Selanjutnya, mungkin mengenai punishment ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Izin menambahkan tentang punishment.
punishment ini bisa diberikan kepada karyawan apabila telah melewati batas yang tidak wajar dalam pekerjaan seperti tidak mencapai target. Namun, memberikan punishment saja tidak bisa untuk memecahkan masalah. Kita bisa melakukan langkah-langkah untuk membantu langkah preventif untuk membantu karyawan dalam mencapai target, yaitu yang pertama itu ada evaluasi bersama, yaitu dengan bersama-sama dengan karyawan untuk memahami mengapa target tidak tercapai dan buat rencana perbaikan bersama. Yang kedua itu kita bisa memberikan bantuan atau dukungan kepada karyawan dengan menawarkan bantuan, pelatihan, dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk membantu karyawan dalam memperbaiki kinerja mereka. Yang ketiga itu kita juga bisa merubah target apabila tidak ditemukan di akhirnya. Apabila target terlalu sulit untuk dicapai atau tidak realistis, kita bisa mempertimbangkannya kembali dan meninjau ulang target yang sesuai dengan karyawan. Sekian dari saya. Nadia, apakah teman-teman dari kelompok 3 yang ingin menambahkan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Fatmawati mengenai apakah suatu perusahaan itu aware terhadap pengklasifikasian biaya langsung dan tidak langsung ya, tadi Widya. Nah, kesadaran suatu perusahaan terhadap pengklasifikasian biaya ini itu sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang efektif. Pemahaman yang baik mengenai perbedaan antara kedua jenis biaya ini membantu perusahaan dalam perencanaan anggaran, lalu penetapan harga, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja. Namun, tidak semua perusahaan ini memiliki kesadaran yang tinggi gitu terhadap pengklasifikasian biaya langsung ataupun tidak langsung. Ini tergantung dari ukuran industri dan tingkat manajemen keuangan perusahaan. Nah, beberapa tingkat kesadaran itu yang pertama kesadaran penuh. Jadi perusahaan itu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap konsep biaya langsung dan tidak langsung. Mereka ini mengidentifikasi dan mengelompokkan biaya secara tepat sesuai dengan sifatnya dan memahami implikasi strategis dari keuangan dari masing-masing klasifikasi. Lalu yang kedua itu ada perusahaan yang memiliki pengetahuan yang menengah. Ini mereka ini memiliki pengetahuan terhadap konsep biaya langsung dan tidak langsung, tetapi pemahaman mendalam itu mungkin masih belum sepenuhnya tercapai. Mereka dapat memahami perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung, tetapi pengelompokannya itu belum akurat. Lalu yang ketiga itu perusahaan yang memiliki pengetahuan dasar, artinya mereka ini mungkin memiliki pengetahuan dasar tentang konsep biaya langsung